I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Jadi pengukuran sudut adalah pengukuran yang dilakukan pada benda yang memiliki geometri sudut tertentu untuk menghasilkan nilai sesuai. Jadi biasanya pengukuran sudut atau kemiringan ini dilakukan pada benda-benda yang membutuhkan kemiringan atau sudut pada implementasinya. Contohnya adalah crankshaft. Nah, selain itu, biasanya pengukuran sudut atau kemiringan itu juga dilakukan untuk menentukan standar dari suatu benda. Contohnya ini pada cakram rem. Biasa kita menentukan ada tonjolan atau cekungan pada cakram ini, dan itu dijadikan standar untuk benda itu dapat digunakan lagi atau harus dilakukan proses machining lagi. Nah, contoh alat yang kami pakai di sini adalah dial gauge. Teknik pengukuran dipakai pada dial gauge ini merupakan pengukuran langsung, karena setelah dikalibrasi, dial gauge ini bisa langsung digunakan untuk melakukan pengukuran dan hasilnya akan terbaca langsung pada dial indikatornya. Kemudian mekanisme kerja dari dial gauge. Jadi yang pertama adalah peletakan. Peletakan ini adalah hal yang penting dalam kita melakukan pengukuran sudut atau kemiringan. Karena benda ukur dan benda yang akan kita ukur itu harus diletakkan pada permukaan yang baik dan dia tidak terguncang. Karena kalau terguncang, kalibrasi yang kita lakukan itu akan terganggu. Kemudian yang kedua adalah kalibrasi atau konfigurasi. Jadi konfigurasi yang saya maksud di sini itu adalah sebelum kita menggunakan dari alat dial gauge ini, ada baiknya dial indikatornya kita coba tekan sleeve-nya, kemudian kita lepas spindle maksud saya. Kalau seandainya jarum itu sudah kita start pada posisi 0 dan dia tidak kembali kepada posisi 0 setelah kita tekan, maka berarti dial indikator tersebut bermasalah. Kalau yang baik, dia akan kembali lagi ke posisi 0. Kemudian kalibrasinya adalah ketika spindle itu telah menyentuh dari benda kerja, maka kita bisa memutar rumahan ringnya ini agar jarum long shift-nya ini bisa berada pada posisi 0. Kemudian langkah pengukuran. Jadi langkah pengukuran ini setelah 2 langkah teratas terpenuhi, maka kita bisa langsung melakukan langkah pengukuran dengan biasa kita memutar benda kerja ya, untuk mengetahui jarum ini bergerak ke kiri atau ke kanan. Seperti itu. Dan prinsip kerja dial indikator. Sebenarnya prinsip yang digunakan ini merupakan alat kerja yang dasarnya adalah kerja yang menggunakan prinsip kinetik ya. Jadi dia mengubah gerakan naik turun spindle menjadi gerakan putaran atau rotasi pada long shift dan short shift gitu ya. Jadi ketelitiannya itu menjadi lebih baik karena gerakan naik turun spindle-nya itu akan dikonversi ke putaran jarum dengan pergerakan yang lebih panjang melalui long shift dan short shift. Ketelitiannya itu mencapai 0,01 mm. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen dial gauge. Jadi yang pertama itu adalah spindle. Spindle ini sebagai input menuju dial indikator dan sebagai bagian yang bersentuhan dengan benda. Jadi spindle ini bisa naik turun. Kemudian ada stem. Stem ini adalah rumahan dari spindle. Kemudian yang ketiga adalah dial frame, merupakan bagian dari dial indikator yang berfungsi sebagai rumah mekanisme dari dial indikator. Jadi rumahan dari dial indikator adalah dial frame. Kemudian ada scale mark. Jadi ini merupakan skala atau angka-angka yang ada pada dial indikator ini. Nah, di sini satu garis kecil ini itu kita baca 0,01 mm. Jadi perlu diketahui kalau alat yang ini namanya adalah dial indikator. Tapi kalau dial gauge itu biasanya adalah keseluruhan dari alat ini. Kemudian yang kelima ada long pointer. Jadi penyebutannya biasa ada long pointer atau ada yang bilang juga long sheet. Merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi sebagai penunjuk angka pada scale mark ya. Terus short pointer merupakan bagian dari dial indikator yang memiliki fungsi untuk menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan oleh long pointer. Dan selanjutnya ada outer ring. Ini biasanya digunakan untuk mengkalibrasi dial indikator ketika sudah bersentuhan dengan benda kerja ya. Jadi dia bisa diputar. Jadi
angka 0 ini bisa kita putar untuk mengikuti sudut sentuhan untuk kalibrasinya. Kemudian ada fine adjustment. Jadi ketika sudah kita putar outer ringnya ini, fine adjustment kita tekan, maka skalanya tidak akan berubah-ubah seperti itu. Kemudian ada magnetic holder. Ini biasanya adalah dudukan pada dial gauge. Dia bisa di on dan di off kan. Kalau di on kan maka magnetnya akan on dan dia akan merekat gitu pada komponen benda yang memiliki daya tarik magnet seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tool post. Ini merupakan batang penyangga. Biasanya tool post ini ada 2 atau 3 tergantung penggunaan dari dial gauge itu sendiri. Nah, contoh penerapannya. Jadi contoh penerapan di sini itu kami gunakan adalah pengukuran keolengan dan kemiringan poros. Jadi langkahnya yang pertama itu adalah memastikan bahwa dial dalam kondisi baik dengan mencoba untuk menekan spindle dan memastikan jam kembali ke angka 0 atau yang tadi saya sebut sebagai konfigurasinya dulu. Jadi kita harus pastikan dulu dial indikatornya bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bisa kalau di sini adalah poros, kebetulan poros, jadi kita bisa mengaruh di V-block ya, jadi agar putarannya itu stabil. Dan maksudnya jadi benda kerja ini tidak akan oleng gitu ketika kita putar. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan dial gauge di atas poros dengan stabil dan pastikan spindle menyentuh poros. Jadi setelah kita letakkan benda kerjanya pada tempat yang sekiranya sudah baik, kita bisa memposisikan dari dial gauge itu sampai kita setel, kita bisa putar ini yang diputar orang ini, itu kita bisa tentukan tingginya, kemudian panjangnya dari alat penyangga ini, batang penyangga ini, sehingga kita bisa menentukan spindle ke poros. Nah, langkah selanjutnya jelas kita lakukan kalibrasi pada dial indikatornya. Nah, di sini langkah ke-6 ini salah satu langkah penting. Jadi kita tandai di poros itu. Jadi kita bisa tahu kita berapa kali sudah melakukan putaran pada poros itu untuk dilakukan pengukuran. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau seandainya long pointer ini dia akan bergerak 90, kemudian kembali ke 0 lagi, itu akan menunjukkan di short pointer ini angka 1. Cuman ketika pengukuran poros ini kan biasanya dia cuma akan bergerak ke kiri dan ke kanan, tidak sampai satu putaran ini. Makanya kita perlu penanda bahwa kita sudah berapa kali melakukan pengulangan putaran seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung putar poros untuk melakukan pengukuran. Kita baca perubahan jarumnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri itu biasanya dia adalah cekungan, kalau dia ke kanan dia biasa itu merupakan tonjolan. Itu biasa dilakukan beberapa kali untuk hasil yang presisi. Kemudian kita bisa catat dan simpulkan hasil pengukurannya. Nah, untuk video penggunaannya kita dari kelompok kami itu menggunakan video dari YouTube, dan mari kita langsung bahas videonya. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan videonya. Judulnya adalah cara mudah mengukur keolengan piring atau cakra mobil. Piringan atau cakra mobil. Jadi langsung bisa di search di YouTube video ini. Oke, jadi yang pertama ketika kita mau mengukur keolengan itu biasanya posisi mobil itu harus sudah kita pastikan ya, bahwa mobil itu sudah dilepas komponen bannya, kemudian udah kita ganjal pada posisi yang baik agar dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan kerja. Kemudian pemasangannya dial gauge biasanya magnetic hold-nya itu diletakkan pada suspensi. Jadi di suspensi itu diletakkan, kemudian ini diarahkan agar dial indikatornya ini menyentuh piringan. Biasanya harus dipasang tegak lurus agar hasil pengukurannya maksimal dan mudah untuk dikalibrasinya. Kemudian kita membacanya juga itu lebih mudah jika dia lurus, tegak lurus seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang penting juga. Jadi ketika kita ingin mengukur keolengan, itu di sini biasanya mur roda paling tidak itu ada minimal 2 yang harus kita pasang berseberangan. Dimaksudkan agar piringan cakram ini biasanya pada beberapa kendaraan tertentu
ketika dilepas bannya, maka komponen piringan atau cakram ini juga akan longgar. Jadi dimaksudkan agar piringan atau cakram ini tetap terpasang pada kondisinya dengan tepat, agar ketika kita melakukan pengukuran, dia tidak istilahnya bergetar seperti itu. Nah, ini juga dilakukan oleh orang yang buat video, bahwa penandaan itu penting ya, terutama pada pengukuran untuk menentukan standar seperti ini. Jadi berapa kali putaran yang kita lakukan pada cakram tersebut, karena jarum ini belum tentu melakukan putaran sampai ke 90 ke 100 ini. Jadi satu putaran piringan cakram ini tidak terbaca di sini 1, kalau di skala yang panjang ini, skala long ini, dia tidak bergerak sampai kembali ke posisi ini lagi, berputarnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa perhatikan pergerakan jarumnya. Satu stripnya itu nilainya 0,01. Nah, tadi itu adalah gerakan ke kiri ya. Gerakan ke kiri yang ke kiri, kalau seandainya dia ke kiri itu biasa adalah cekungan, kalau dia ke kanan itu dia adalah tonjolan biasa. Jadi ada ketidakrataan pada cakram itu. Nah, kemudian keolengannya itu biasa jumlah pengukuran dari tonjolannya ditambah sama cekungannya. Jadi itu nilainya nanti akan menghasilkan nilai keolengan total. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.